semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kontrasepsi KBIUD untuk wanita setelah melahirkan. Inilah Lisa, seorang ibu muda yang penuh kasih, yang menunggu kehadiran buah hatinya lahir ke dunia ini. Lisa terlihat sedang menggendong bayinya dengan penuh kelembutan. Setelah melahirkan, Lisa merasa penuh sukacita dengan kedatangan sang buah hati. Tetapi dia juga menyadari pentingnya merencanakan keluarga yang sehat. Lisa terlihat berbicara dengan pasangannya tentang penggunaan KB apa yang cocok untuk mereka gunakan. Bersama pasangannya, Lisa memilih untuk menggunakan kontrasepsi IUD sebagai pilihan terbaik untuk menjaga keluarga mereka tetap harmonis dan bahagia. Lisa dan pasangannya berencana untuk mengkonsultasikan hal tersebut kepada dokter. Lisa dan pasangannya terlihat berbicara dengan dokter. Dokter tersebut menyarankan Lisa dan pasangannya untuk menggunakan KBIUD. Dengan menggunakan KBIUD, Lisa dapat fokus sepenuhnya pada perawatan dan kasih sayang untuk buah hatinya tanpa harus khawatir tentang kehamilan yang tidak direncanakan. Setelah Lisa berkonsultasi dengan dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan memeriksa riwayat medis. Dokter akan menjelaskan tentang jenis kontrasepsi KBIUD yang akan dipasang dan cara kerjanya, efek samping yang mungkin terjadi, dan tata cara pemeliharaannya. Sebelum pemasangan kontrasepsi KBIUD-nya, dokter akan melakukan pemeriksaan pada organ reproduksi Anda, termasuk pemeriksaan pada leher rahim serviks, untuk memastikan bahwa kondisi tubuh Anda memungkinkan untuk dilakukan pemasangan kontrasepsi KBIUD-nya. Berikut ini merupakan tata cara pemasangan kontrasepsi KBIUD. Dalam hal ini, dokter akan memasang kontrasepsi KBIUD ke dalam rahim melalui saluran serviks. Pada prosedur ini dilakukan di ruang pemeriksaan atau klinik dengan menggunakan alat khusus. Setelah pemasangan, dokter akan memeriksa posisi kontrasepsi KBIUD-nya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dokter juga akan memberikan instruksi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah pemasangan. Meskipun kontrasepsi KBIUD merupakan metode kontrasepsi yang efektif, penting untuk memantau kondisi Anda secara berkala. Kemudian, dokter akan memberitahu kapan pasien harus datang untuk pemeriksaan rutin dan bagaimana cara memeriksa tanda-tanda komplikasi. Kontrasepsi pada KBIUD memerlukan perawatan minimal, tetapi Anda harus tetap memeriksa benang kontrasepsi KBIUD secara teratur untuk memastikan bahwa KBIUD tetap berada di tempatnya. Kemudian, berikut ini merupakan manfaat dari penggunaan alat kontrasepsi KBIUD. Yang pertama, setelah kontrasepsi KBIUD dipasang, Anda tidak perlu terus-menerus mengingat untuk menggunakan metode kontrasepsi. Anda bisa melupakan keberadaan KBIUD dalam rahim Anda sehari-hari. Kontrasepsi KBIUD ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Setelah dipasang dengan benar, kontrasepsi KBIUD ini bisa bertahan hingga 3 hingga 12 tahun tergantung pada jenisnya. Jika Anda memutuskan untuk hamil atau beralih ke metode kontrasepsi lain, kontrasepsi KBIUD bisa dilepas kapan saja oleh dokter. Fertilitas Anda akan pulih dengan cepat setelah kontrasepsi KBIUD dilepas. Kemudian, yang ketiga, KBIUD tidak memengaruhi hasrat seksual Anda seperti beberapa metode hormonal kontrasepsi lainnya. Penggunaan kontrasepsi KBIUD juga dapat mengurangi risiko kanker rahim atau kanker endometrium. Kontrasepsi KBIUD ini mudah dipasang dan dilepas. Prosedur pemasangan dan pengangkatan kontrasepsi KBIUD ini relatif cepat dan mudah dilakukan oleh dokter yang terlatih. Meskipun kontrasepsi KBIUD memiliki banyak manfaat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa efek samping yang mungkin terjadi, termasuk perdarahan atau nyeri. Beberapa wanita mungkin mengalami perdarahan yang lebih berat
atau nyeri saat menstruasi setelah pemasangan kontrasepsi KBIUD. Ini umumnya berkurang seiring waktu. Yang kedua, yaitu risiko infeksi pada waktu pemasangan kontrasepsi KBIUD dapat terjadi. Infeksi tersebut biasanya berhubungan dengan penetrasi bakteri ke dalam rahim selama prosedur pemasangan. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi KBIUD tidak melindungi dari infeksi menular seksual IMSA. Jika Anda memiliki risiko tinggi terhadap AIDS, dokter mungkin merekomendasikan penggunaan kondom bersama dengan kontrasepsi KBIUD. Yang keempat, meskipun sangat langka, ada kemungkinan kecil bahwa kontrasepsi KBIUD dapat menembus atau melukai dinding rahim selama pemasangan. Ini biasanya terjadi saat pemasangan tidak dilakukan dengan benar. Yang kelima, meskipun jarang terjadi, wanita yang menggunakan kontrasepsi KBIUD memiliki risiko kehamilan ektopik jika hamil saat menggunakan IUD. Risiko kehamilan ektopik lebih tinggi karena kehamilan tersebut cenderung terjadi di luar rahim. Beberapa wanita mungkin mengalami reaksi alergi atau sensitivitas terhadap bahan kontrasepsi KBIUD, terutama jika IUD mengandung logam. Yang terakhir yaitu dalam penggunaan kontrasepsi KBIUD terutama yang mengandung hormon dapat menyebabkan perubahan pola menstruasi, termasuk menstruasi yang lebih ringan atau lebih berat. Ada beberapa hal yang perlu dihindari atau dilakukan dengan hati-hati bagi pengguna kontrasepsi KBIUD. Yang pertama, melupakan pemeriksaan rutin. Meskipun kontrasepsi KBIUD umumnya tidak memerlukan perhatian harian, penting untuk tetap menjalani pemeriksaan rutin oleh dokter untuk memastikan bahwa kontrasepsi KBIUD tetap berada di tempatnya dan tidak terjadi komplikasi. Yang kedua, hubungan seksual tanpa perlindungan tambahan. Meskipun kontrasepsi KBIUD sangat efektif dalam mencegah kehamilan, tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Jika Anda memiliki risiko terkena MS, penting untuk menggunakan kondom bersama dengan kontrasepsi KBIUD. Yang ketiga, menggunakan metode perawatan rahim. Menggunakan metode perawatan rahim seperti DOCA dapat meningkatkan risiko infeksi pada sistem reproduksi. Hindari penggunaan DOCI setelah pemasangan kontrasepsi KBIUD. Yang keempat, menunda pemeriksaan jika ada gejala aneh. Jika Anda mengalami gejala seperti perdarahan yang tidak normal, nyeri yang berlebihan, atau tanda-tanda infeksi, seperti demam atau keluarnya cairan tidak normal dari vagina, segera hubungi dokter Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kelima, mengonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi medis. Beberapa obat, terutama obat-obatan tertentu, dapat berinteraksi dengan kontrasepsi KBIUD atau meningkatkan risiko komplikasi. Konsultasikan dengan dokter sebelum memulai atau menghentikan penggunaan obat-obatan tertentu. Yang keenam, olahraga yang berlebihan. Meskipun olahraga adalah bagian penting dari gaya hidup sehat, berolahraga yang berlebihan atau melakukan aktivitas yang mengakibatkan tekanan berlebih pada tubuh, terutama pada area perut dan panggul, dapat meningkatkan risiko kontrasepsi KBIUD bergeser atau terlepas. Yang terakhir, tidak berkonsultasi dengan dokter sebelum pemindahan. Jika Anda merencanakan untuk mengganti atau menghapus kontrasepsi KBIUD, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Proses pemindahan atau penggantian kontrasepsi KBIUD harus dilakukan oleh profesional medis yang terlatih. Memperhatikan hal-hal ini dapat membantu meminimalkan risiko komplikasi dan memastikan efektivitas serta keselamatan penggunaan kontrasepsi KBIUD. Itu tadi merupakan penjelasan dari penggunaan KBIUD untuk wanita yang baru saja melahirkan, serta manfaat dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi KBIUD. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.